자식이 않으면 안기겠더라. 너 질투하는구나. Jadi saat CEO seperti hendak melakukan sesuatu kepada Namsun, tiba-tiba teleponnya berdering. Namsun sedikit lega karena ia sempat berpikir ada yang akan terjadi kepadanya. Setelah membaca pesan, CEO langsung pergi keluar tanpa memperdulikan Namsun yang ada di sana dan memanggilnya. CEO rupanya pergi ke gudang Dogo. Di sana ada seorang pria bule dari kelompok Pavel yang ingin mengambil sampel penawar. Tapi CEO menolak karena menurutnya sampel itu hanya miliknya. Saat pria bule itu mencoba untuk menyerang CEO, Ryushio berhasil membuat pria bule itu terdiam selamanya. Sementara itu, Hesik pergi ke kantor polisi setelah mendengar ikan layur tewas. Menurut kepolisian yang menjaganya, sebelum tewas ia minum sesuatu yang telah diberikan pengacaranya. Setelah itu, ikan layur pun kejang-kejang dan langsung tewas. Hesik meminta tim forensik untuk segera melakukan otopsi guna mencari tahu apakah ikan layur yang bernama Shin Gangsu itu memang dibunuh. 자살 아닙니다. Sementara setelah membunuh, Ryushio kembali ke dalam kantor. Di sana Namsun masih menunggunya dan kemudian Ryushio minum obat penawar yang membuatnya kembali normal dan kemudian CEO langsung mengajak Namsun untuk makan siang bersama. Namsun bertanya apa ada sesuatu yang sedang terjadi. CEO menjawab jika ia tinggal membunuh Gemjo saja, maka semuanya akan sempurna. Dengan terpaksa Namsun tersenyum meski sebenarnya ia cukup khawatir kepada ibunya. 모든 게 완벽해요. Sementara itu, rupanya Mary Kim menyamar sebagai suster di rumah sakit. Selama ini, mereka akan mengetahui jika Gemjo masih dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan. Mary Kim langsung masuk ke dalam ruangan di mana Gemjo palsu masih ada di sana. Ia berniat untuk membunuh Gemjo palsu dan rupanya pasien palsu itu adalah seorang agen yang tidak perlu diragukan lagi kehebatannya karena ia sudah menguasai semua teknik bela diri. Dengan mudah, ia menghindar dan menyerang balik Mary Kim. Lalu kemudian Gemjo yang asli masuk ke dalam ruangan dan langsung mencekik Mary Kim dan melemparnya ke udara. Gemjo lalu menyuruh Mary Kim untuk memberitahukan kepada CEO jika sebenarnya ia masih hidup. 가서 전화해. 금주 살아있다고. Sementara itu di restoran, karena tidak kunjung mendapatkan jawaban dari Namsun perihal perasaannya, Ryushio kemudian mengajak Namsun untuk berteman dengannya. Dalam hati Namsun sebenarnya ia enggan berteman dengan pria seperti Ryushio, tapi tentu saja ia harus berpura-pura menerimanya. CEO bertanya apa arti teman bagi Namsun. Gadis Mongolia itu lalu menjawab jika teman adalah orang yang mau menjaga rahasia kita dan selalu ada di sisi mereka meskipun sudah tahu rahasia dari teman kita. Ryushio dulu punya teman seperti itu. Mereka berdua pernah bersama dan sekarang mereka berbeda arah dan juga tujuan. Ryushio penasaran kemana temannya itu pergi. Setelah itu, Ryushio tidak tahu lagi dengan kehidupan yang ada di luar. Ia tidak tahu makna teman ataupun cinta. Makanya setelah bertemu dengan Namsun, ia ingin sekali memiliki teman seperti Namsun. Dari kata-kata Ryushio, baru kali ini Namsun merasa kasihan dengan Ryushio. Saat itu, Ryushio mendapatkan telepon dari Mary Kim yang memberitahukan jika Gemjo telah mempermainkan mereka. Mereka lalu kemudian kembali ke kantor dan di sana Ryushio menyuruh bodyguard Rosianya untuk menyelidiki keluarga Gemjo dan mengikuti mereka. Namsun yang mendengar hal tersebut kemudian semakin waspada. 두 사람 찾으면 죽이기라도 하게? 이제 죽어줘야겠어요. Setelah itu, Ryushio mendapatkan telepon dari seorang wanita. Wanita itu bertanya, apa CEO sudah mendapatkan jaket yang menghilang? Ryushio masih belum menemukannya karena ia tahu jaket itu sudah dibawa Hesik. Dan ia bertanya apa wanita itu mau membunuhnya. Wanita itu kemudian memanggil nama Ryushio dengan nama Anton. CEO langsung berteriak jika ia bukan Anton, melainkan Ryushio. Namsun pun langsung kaget mendengar CEO berteriak. Ia lalu mendekati CEO
dan bertanya keadaannya yang seperti orang gila. CEO lalu bertanya apa Namsun pernah membangkang kepada orang tua, karena posisi Ryu CEO sekarang adalah seperti itu. Meski sebenarnya ia memang tidak mempunyai orang tua, dan Anton adalah namanya di Rusia. Ia ingin apapun yang terjadi, Namsun alias Setsek selalu berada di sampingnya. 무슨 일이 있어도 내 곁에 있어야 돼요. Sementara itu, Hesik masih berjuang sendirian. Ia akhirnya tahu pengacara yang mendatangi ikan layur di kantor polisi menggunakan identitas palsu. Lalu, ia mendapatkan telepon dari Gemjo jika baru saja ia diserang oleh Mary Kim dan akhirnya tim Ryu CEO sudah tahu jika ia menipunya. Sekarang tugas mereka adalah menangkap wanita yang menjual obat diet dan penawar narkoba itu lalu menjaganya agar tidak dibunuh juga. Rupanya, di dalam koper berisikan uang yang Gemjo berikan, sudah ia taruh sebuah alat pelacak. Maka dengan mudah Hesik bisa menangkap wanita itu. Hesik memberitahukan jika rekan wanita itu telah tewas, maka jika ia juga ingin selamat, lebih baik ikut bersamanya. 그러면 생각도 하지 말고 같이 죽은 게 Rupanya Shin Gangsu tewas setelah minum sebuah obat untuk mengatasi demam panggung. Obat itu biasanya hanya dikonsumsi dengan dosis yang kecil, tapi ikan layur ini mengkonsumsi obat tersebut dengan dosis yang sangat tinggi sehingga menyebabkan gagal jantung akut. Dan kata-kata terakhir sebelum ikan layur tewas adalah, Pavel tidak seperti mafia lainnya. Mereka adalah kelompok yang sangat cerdas. 파벨은 다른 마피아랑 달라요. Malam pun tiba dan waktunya Namsun pulang ke rumah. Ia lalu dijemput oleh Hesik yang akan mengantarnya ke rumahnya dan tinggal bersamanya untuk sementara waktu agar keluarganya tidak dalam bahaya dan identitas Namsun tidak terbongkar. Dan lagi pula, selama ini Ryu CEO taunya Namsun tinggal di rumahnya. Padahal sebenarnya Namsun inginnya Hesik yang tinggal di rumahnya, bukan sebaliknya. Namsun lalu bercerita jika sekarang Ryu CEO sudah membuka hati untuknya. Tapi respon Hesik sangat lucu. Ia malah mengira Namsun menyukai CEO dan ia tidak suka Namsun membiarkan pengedar narkoba itu memeluk Namsun. Menurutnya, untuk apa punya tubuh yang sangat kuat tapi mendorong Ryu CEO saja, Namsun tidak bisa melakukannya. Namsun lalu tersenyum. Ia menggoda Hesik karena saat ini Hesik tengah cemburu. Lalu dengan gamblangnya, Namsun malah berkata jika ia hanya ingin malam pertamanya dengan pria yang ia cintai. Maksudnya adalah ia hanya ingin bersama dengan Hesik, bukan bersama orang lain. 뭘 또 그렇게 멀리 나가냐? 안 쫄았고. Sementara itu, setelah mengetahui pergerakan Ryu CEO, Gemjo langsung memperketat keamanan untuk keluarganya. Ia juga menyuruh sekretaris Jung untuk tinggal di hotel sementara waktu dan kemudian memberikan bodyguard di studio Bongo. Selain itu, ia juga yang akan mengirimkan makanan untuk Nam-in. Dan sekarang, Gemjo selalu memuji putra gemoynya itu dan menyuruhnya untuk tidak menerima makanan dari orang asing, meskipun sebenarnya pengantar makanan juga orang asing. Dan tanpa mereka ketahui, seseorang dari kejauhan memperhatikan Bongo dan juga Nam-in. Tidak berapa lama kemudian, Hesik sudah sampai di depan apartemennya. Hesik pun harus segera kembali ke kantor polisi karena pekerjaannya masih belum selesai. Namsun lalu berkata jika ia lulus ujian tertulis praktek SIM dan tinggal menunggu ujian mengemudinya saja. Hesik bangga karena Namsun begitu pintar. Ia lalu mengelus kepala wanita yang ia sukai itu dan kemudian kembali bekerja. Di kantor, Ryu CEO lagi-lagi ditelepon oleh seorang wanita. Kali ini wanita itu protes karena rupanya CEO mendaftarkan merek dagang obat penawar itu tanpa minta izin kepada Pavel. Menurut CEO selama ini apa yang sudah Pavel perbuat? Justru CEO lah yang selama ini meneliti dan juga menghasilkan uang. Justru Pavel tidak bisa apa-apa tanpanya. Maka karena itu Pavel tidak akan bisa membunuhnya. 파벨은 날 죽일 수 없어.
Sementara itu, Hesik kembali ke kantor polisi dan menginterogasi wanita penjual obat diet itu. Menurut wanita itu, ia hanya menjual obat penawar kepada orang-orang kaya. Dan obat diet mengandung narkoba itu sudah tersebar cukup luas. Ia hanya menjual sebagian kecil saja. Sementara, Mary Kim mempunyai beberapa anak buah lagi dan ruang lingkup penjualannya sudah sangat luas. Dan ia memberitahukan jika obat penawar itu terbuat dari cairan hewan bernama Anaspedia. Tidak hanya itu, wanita itu juga memberitahukan sesuatu yang penting untuk penyelidikan Hesik kali ini. 분소의 피. Lalu, Komisioner Umum An Byung-ho telah memasukkan laporan Hesik kepada Jak Samun. Jak Samun juga adalah orang yang masuk ke dalam klub Heritage. Saat melihat laporan kasus tentang Ryu Seo, si pengedar narkoba, ia pun langsung menghubungi bos perusahaan Dogo tersebut untuk segera bertemu dengannya. Seo pun langsung pergi ke kantor Jak Samun dan di sana Ryu Seo mengakui jika memang ia pengedar narkoba. Jak Samun kesal karena ia sudah terlibat dengan seorang mafia dan ia berkata jika tamat sudah riwayat Ryu Seo. Dengan tenang, Ryu Seo berkata jika ia adalah seorang pengedar, maka Jak Samun sebagai pemakai. Ryu Seo juga berkata ia adalah saksi bagaimana Jak Samun memakai narkoba di dalam klub. Tidak hanya itu, Ryu Seo juga mengancam Jak Samun jika ia akan membunuh semua anggota keluarga Jak Samun, bahkan selingkuhan Jak Samun jika masih macam-macam dengannya. Ia ingin Jak Samun mengurus laporan dari Hesik karena Ryu Seo yakin jika Hesik akan menyerahkan bukti jaket sebagai bentuk narkoba yang ia edar. Tapi menurutnya, jaket itu tidak dapat dijadikan bukti karena didapat dengan cara yang ilegal. 보겠습니다. 검사님. Hesik lalu melepaskan wanita penjual obat diet tersebut dengan syarat ia harus menjadi mata-matanya Hesik di dalam penyelidikan kali ini. Ia harus mencari daftar nama klien yang dipegang oleh Mary Kim atau Ryu Seo. Sementara di klub Heritage, Mary Kim tengah sibuk mencari kamera yang telah disembunyikan oleh Hesik. Saat itu barulah ia mendapatkan telepon dari wanita penjual obat diet tersebut. Lalu Hesik dan timnya diberitahukan jika sepertinya pengajuan penangkapan Ryu Seo telah ditolak karena mereka kekurangan bukti. Pimpinan mereka ingin Hesik dan tim menunggu waktu sekitar 1 minggu lagi sampai pemilihan direktur kepolisian yang baru dilantik dan ia berjanji akan segera membantu memproses pengajuan tersebut. 일주일 뒤 새로운 청장 임명식이 있어. Hesik begitu lelah karena ia sudah bekerja semalaman dan Yongtaek menyuruhnya untuk segera pulang. Hesik lalu mendapatkan pesan jika Namsun sudah berangkat bekerja dan meninggalkan sarapan untuknya. Hesik lalu memberitahukan kepada Yongtaek jika Namsun sudah memasakkan sesuatu untuknya. Teman-temannya lalu menggoda Hesik karena hubungan Hesik dan juga Namsun sudah masuk ke tahap tinggal bersama. Mereka kemudian pergi ke rumah Hesik dan sarapan bersama meski sebenarnya menurut mereka makanan yang dibuat Namsun tidak enak. Tapi bagi Hesik, kalau sudah cinta, makanan pun terasa lebih enak. 정말 제가 살면서 먹어본 음식 중에서 제일 맛없어요. 괜찮은데요? 뭐 약간 똠양꿍 같기도 하고. 똠양. Pada hari itu, Gemjo diikuti oleh seseorang. Ia pun memancing orang tersebut pergi ke tempat yang sepi dan kemudian menyergapnya. Rupanya orang yang mengikutinya adalah anak buahnya Brad Song yang masih penasaran dengan Gemjo. Karena sudah ketahuan, maka Gemjo menyuruh pria aneh itu untuk datang ke kantornya. Di sana, pria itu malah mengira jika perilaku Gemjo selama ini hanya karena ingin menarik perhatiannya. Padahal, Gemjo hanya ingin tahu mengapa Brad Song ada di Rusia dan bertemu dengan Ryu Seo. 아까부터 루시오 하는데 루시오가 누굽니까? Sementara itu di rumah Hesik, para tim detektif ini bingung apa yang harus mereka lakukan dengan jaket narkoba yang telah mereka curi. Tapi sekarang tidak bisa dijadikan bukti karena mereka mengambilnya dengan cara yang ilegal. Hesik kemudian mendapatkan ide dan membawa jaket besar itu ke hadapan Gemjo. Gemjo langsung mendapatkan ide untuk menyiarkan jaket itu secara live dan meminta sekretaris Jung untuk segera datang ke stasiun TV. Tapi sayang di perjalanan, sekretaris Jung malah ditangkap oleh seseorang dan dibuat pingsan.
Sementara itu di kantor, Namsun bertemu dengan Riseo. Di sana Riseo bertanya tentang teman yang tinggal bersama dengan Namsun. Apakah seorang laki-laki atau seorang perempuan? Di sana Namsun terpaksa berbohong jika temannya adalah seorang perempuan. Riseo berniat membantu Namsun untuk mendapatkan kewarganegaraan Korea agar Namsun lebih bahagia tinggal di Korea bersamanya. Ia juga ingin membelikan Namsun sebuah rumah. Namsun langsung menolak karena ia ingin melakukan semuanya sendiri dan juga ia nyaman tinggal di rumah yang ia tempati sekarang. Lalu pada malam harinya Namsun diantar Riseo pulang. Seo begitu perhatian kepada Namsun. Bahkan ia berpikir hanya Setsek yang ia butuhkan sekarang. Setsek telah memberikannya kekuatan untuk bisa mengalahkan Pavel, kelompoknya sendiri. 날 더 이길 수 있어. 이제. Lalu saat Namsun masuk ke dalam rumah, ia melihat Haesik terbaring di sofa karena kelelahan. Namsun lalu mengangkat tubuh Haesik agar ia bisa tidur di dalam kamar dengan nyaman. Saat itu, Namsun ingin keluar dari kamar. Tiba-tiba, Haesik menggenggam lengan Namsun dan memintanya untuk tidak menggunakan kekuatannya kali ini karena Haesik yang akan menggunakan kekuatannya sekarang. Haesik kemudian menarik lengan kecilnya Namsun dan kemudian menciumnya. Seperti kehilangan kekuatannya, Namsun tidak berdaya saat Haesik menciumnya. 가지마.